Terima kasih pemirsa, Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bijak hari ini. Saya masih ditemani Mbak Milky Barokah, SHIMH, selaku Ketua Fatayat NU Kabupaten Pangandaran. Marak fenomena LGBT dijauhi atau kompromi. Nah, ini sudah banyak sekali Mbak Milky yang ingin bergabung dan rasa penasarannya kayaknya cukup banyak ya terkait dengan pembahasan LGBT kita di hari ini. Mungkin pertanyaannya kita akan pilih terlebih dahulu. Yang pertama, barangkali ini pertanyaan terkait dengan apa saja sih Pak faktor penyebab dan kemudian dampaknya ketika misalnya LGBT ini terus-menerus dibiarkan. Faktor penyebab dan kalau misalnya dibiarkan apa saja dampaknya? baik. Tadi di sela-sela itu kan kita udah ngomong ya Mbak ya, faktornya banyak sekali gitu. Ya berdasarkan penelitian untuk kelainan kromosom itu sebenarnya hanya 20%. Sisanya adalah faktor sosiologis dan psikologis. Jadi faktor lingkungan gitu, atau misalkan adanya trauma, ini juga bisa menyebabkan orang menjadi beralih gitu ya, orientasi seksualnya gitu. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah dimulai dari lingkungan keluarga. Bagaimana seorang ayah memperlakukan istrinya, bagaimana seorang istri memperlakukan ayahnya. Mereka ini kan figur bagi anak-anak. Jadi jangan sampai si anak mempunyai trauma karena perlakuan ayahnya kepada ibunya atau sebaliknya perlakuan ibundahnya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita gitu ya sebagai perempuan gitu. Nah, kemudian faktor tadi kan faktor genetik hanya sedikit 20%. gitu ya. Ya, 20% aja gitu. Memang ada yang ditakdirkan punya kelamin 2 ada, yang tidak punya kelamin ada, atau misalkan yang punya kelamin 1 ada. Ya banyak lah, itu takdir Tuhan. Tapi sekali lagi itu bukan kodratnya. Kodratnya manusia itu adalah menyukai lawan jenis, bukan sesama jenis. Jadi tidak dibenarkan ketika karena dia terlahir seperti itu lantas oh ya sudah gitu. Enggak, harus tetap kita meminta bantuan tim medis untuk mengobati anak tersebut supaya dia kembali kepada jalan yang benar gitu. Ya. Jadi faktornya banyak sekali dan bagaimana dampaknya jika Insya Allah ini pasti berdampak sekali ya. Bagaimana pertanyaannya itu bukan lagi apakah ini azab, bukan, tapi bener nggak sih, boleh nggak sih gitu. Kok orang itu kayaknya bebas bicara, justru malah mengumbarkan bahwa setelah mereka LGBT mereka jadi berkelimpahan harta dan lain sebagainya. Kan orang zaman sekarang berpikirnya gimana ya? Kalau ya, melihat sudah instan, jadi udah melihat seperti itu mereka malah jadi bertanya, emang boleh gitu, bukan lagi hukumnya tuh seperti apa, enggak, tapi emang boleh ya, kok itu bisa dengan bebas seperti itu. Nah, jadi seperti itu, makanya dampaknya tuh banyak sekali, apalagi jika ditonton oleh anak-anak remaja yang mereka masih mencari jati diri, masih nyoba-nyoba, seneng nyoba-nyoba. Nah, ini akan berdampak sangat besar gitu ya bagi masa depan anak bangsa kita. Makanya perlu hadir negara di sini untuk mengatur semuanya supaya menjaga moralitas masyarakat dan menjaga nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Gitu, Mbak. Baik, Mbak Milky, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan apakah LGBT ini menular atau tidak, Mbak Milky? Menular. LGBT ini menular. Kalau dari yang saya baca ya, LGBT ini menular. Gitu, makanya harus dicegah sedini mungkin. Gitu. Mbak, saya kan pondok pesantren ya Mbak ya, yang perempuan kan perempuan gitu kan, yang laki-laki laki-laki gitu. Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu, sesekali kita harus gabungkan gitu laki-laki dan perempuan supaya mereka tahu
Oh ada loh jenis manusia Selain ini perempuan, laki-laki ya, ya gitu. ya, ya. Untuk mengantisipasi pokoknya segala sesuatu harus diantisipasi dari awal gitu supaya eh, kan kalau misalkan sudah terjadi ini akan sulit mengobatinya, makanya kita harus mengawasi dari awal, antisipasi, bukan kita mau suuzon tapi memang untuk menjaga supaya itu tidak terjadi gitu. Mhm, mhm. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ini katanya, bagaimana kalau LGBT misalnya dilegalkan, apakah usia akan lebih cepat terjadi? Jelas kepunahan akan terjadi meskipun misalkan ada beberapa apa namanya LGBT yang mengatakan kan ada cara untuk hamil Hamil? ya supaya Mm-mm. bisa hamil gitu kan dengan apa bayi tabung dan lain sebagainya, tetapi tetap saja ini akan apa namanya mempercepat kepunahan ya gitu. Nggak ada regenerasi lah istilahnya Ya. gitu Mbak. Kalau misalkan LGBT ini dilegalkan, Mm-mm. karena kan nggak semua orang punya duit buat bayi tabung kan Mbak? Mm-mm. Betul. Harganya mahal sekali Iya ya, kan, Mbak. bayi tabung ini mahal sekali, makanya ini akan menghambat kepada regenerasi manusia Mm-mm. gitu. Oke, kita ke pertanyaan, dua pertanyaan terakhir deh ya Mbak ya. Ini banyak sekali. Ya. Mohon maaf tidak bisa dibacakan satu-satu. Bagaimana nih Mbak ketika misalnya seorang anak tahu ayahnya adalah seorang gay? Apakah kemudian ini bisa adanya potensi balas dendam, kemudian anaknya menjadi gay juga karena melihat ayahnya yang gay? Eh, ini kasuistik ya Mbak ya Mm-mm. gitu. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan A, B atau C karena Ya. harus di apa namanya mengadakan penelitian-penelitian gitu. Tetapi menurut saya ketika menerap agama yang kuat sejak awal, nah kepada anak tersebut dan ketika anak tahu bahwa ini ayahnya adalah gay, dia pasti sudah tahu pilihannya itu akan kemana. Mm. Kalau misalkan kita sudah menanamkan dasar agama yang cukup kuat kepada anak tersebut, gitu. Ya. Jadi begitu. Jadi tidak apa tidak mesti anaknya nanti menjadi gay, enggak. Kalau misalkan dari sejak awal kita tanamkan pendidikan agama yang kuat kepada dia, ketika dia mengetahui kenyataan yang pahit itu, dia bisa tahu dia harus seperti apa. Harus Gitu. bagaimana bersikap ya. Ini Ya, kembali lagi bagaimana pada bersikap ya, gitu. kembali lagi pada kemudian faktor lingkungan sangat penting dan juga tadi Ya, apa betul. pedoman agama. Nah, ini pertanyaan terakhir Iya. Mbak Milky. Ini cukup menarik pertanyaannya. Eksistensi warna pelangi LGBT ini kerap dijumpai di mainan anak seperti tas, baju dan lain-lain. Apakah ini akan berpengaruh terhadap anak-anak? Anak-anak nggak tahu, Ya. anak-anak nggak tahu kalau nggak dikasih tahu ini Mm-mm. warna pelangi ini bagaimana. Sebenarnya sih saya yakin itu tidak maksud mereka membuat itu bukan untuk mengkampanyekan LGBT, tapi memang anak-anak menyukai warna-warna yang cerah gitu kan ya. Ya. Kalau misalkan kita tidak memberitahu, saya yakin anak-anak nggak bakalan tahu Mm-mm. gitu. Ini positifnya aja bahwa produsen ini itu hanya untuk apa namanya menambah daya tarik anak aja supaya mereka lebih senang gitu, karena memang anak-anak kan suka warna pelangi ya, warna-warna cerah seperti itu gitu. Oke, karena Enggak anak kecil sih, ya, menurut saya enggak. ya anak kecil belum tahu ya pelangi Aku ini diasumsikan asumsikan iya, enggak. ya. Baik, Mbak Mereka Milky, nggak tahu. ini seru sekali, tapi kita harus berpisah karena waktu, terbatas oleh waktu. Terima kasih banyak Mbak Milky, pembahasan kita sangat menarik. Semoga nanti bisa disambung lagi ya Mbak. Sebenarnya ini pertanyaannya juga banyak sekali, cuma tidak bisa kita bacakan satu Aduh persatu. maaf ya. Baik, Mbak Milky Iya, terima terakhir. kasih, Mbak Dea. Ya, terakhir apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement mengenai tema kita hari ini? Silakan. Baik kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, saya berharap kita semua harus
berkomitmen gitu Mm-mm. ya bahwa LGBT ini harus dihilangkan dari muka bumi Indonesia. Mm-mm. Karena apa? Karena ini berdampak sangat besar terhadap kelestarian manusia juga, kemudian berdampak kepada akhlak ya masa depan anak bangsa kita. Oleh karena itu kita mendukung upaya pemerintah dan DPR untuk mengesahkan rancangan KUHP mengenai LGBT ini untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia Amin. yang kita cintai. Terima Baik. kasih, Mbak. Terima kasih sekali lagi Mbak Milky Barokah SHIMH selaku Ketua Fatayat NU Kabupaten Pangandaran. Sukses selalu, sehat selalu ya Mbak. Semoga tidak kapok Ya, nanti terima kalau kasih kita Mbak minta Dea. dibersamai lagi ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Amin. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam talk show Bincang hari ini dengan pembahasan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.